Hiyot Semagon. Seperti biasa, berkabar kabar kalian di minggu ini. Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Ingat untuk berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bocoran gambar manga One Piece chapter 1070 sudah beredar di dunia maya. Itu pun diikuti dengan beberapa terjemahan dari beberapa sumber yang sedikit tidaknya mengungkap kebenaran apa yang terjadi di chapter ini. Chapter One Piece di minggu ini luar biasa keren. Begitu banyak hal yang terungkap mulai dari pengungkapan rahasia dari buah iblis buatan yang dikatakan oleh Vegapunk. Itu pun diikuti dengan awakening dari Rob Lucci yang akhirnya benar-benar dikalahkan oleh Gear 5 Luffy. Hingga sang admiral yaitu Kizaru dengan wajah yang begitu serius segera masuk ke Pulau Egghead. Nah, merujuk kepada hal ini, dalam video tabungan kali ini kita akan bersama-sama mencoba untuk menganalisa dan juga berspekulasi liar mengenai beberapa poin yang sangat menarik di chapter ini. Namun tentunya ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Jadi kita akan masuk langsung ke dalam poin pembahasan kita yang pertama. Poin penting yang menarik untuk dibahas yakni mengenai cover story lanjutan di chapter 1070 yaitu perjalanan Germa 66 dalam volume 27. Pada cover story kali ini memperlihatkan anggota dari organisasi Meds dalam umur mereka yang cukup muda. Kita bisa melihat Vegapunk, Caesar Clone, Vince Smoke Judge, Queen dan juga seorang wanita. Nah, seorang wanita di sini akan menjadi poin menarik untuk kita bahas. Sebenarnya banyak pilihan untuk kita berspekulasi liar siapakah sebenarnya wanita dalam organisasi ilmuwan ini. Mulai dari salah satu anggota agen khusus pemerintahan dunia CP0 yakni Stacy, hingga ibu dari Sanji yang disebut-sebut sebagai salah satu ilmuwan dari Meds yaitu Sora. Namun, presentase yang paling kuat mengacu pada satu nama, yaitu Stacy. Kita akan memulainya dulu dari penampilan perdana yang didapat oleh Stacy ini di manga. Dia tampil di chapter 860. Dia muncul bersama dengan Dufil. Kemudian ada percakapan unik di chapter 862. Stacy mengatakan bahwa Puding terlihat seperti dia ketika dia masih muda. Dufil menjawab dengan mengatakan bahwa itu sudah 1 dekade. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di antara Stacy dan juga Dufil ini saling mengenal dekat. Kemudian kita lanjut lagi melihat kartu vivre dari Stacy. Di sini sangat jelas memperlihatkan usianya yang masih menjadi misteri. Ini berarti ada yang ditutupi oleh karakter wanita ini oleh Oda Sensei, bukan? Kita di One Piece memiliki karakter seperti Saki yang berusia lebih dari 60 tahun dan masih sangat bugar. Ini berarti menurut standar dari Eiichiro Oda sangat dapat diterima bahwa Stacy cukup tua untuk menjadi anggota Meds. Kemudian kita beralih lagi ke chapter 1068. Kaku menemukan monster luar angkasa di Egghead dan hanya berupa hologram. Tidak ada anggota CP0 yang tahu, hanya Stacy yang tahu dan dia membiarkan Kaku jatuh ke dalam jebakan tersebut. Ada juga kubah perbatasan Egghead yang diketahui oleh Stacy namun tidak diberitahukan kepada Kaku dan itu menyebabkan dia meledak. Di chapter yang sama juga Stacy mengatakan, "Aku merindukan tempat ini." Yeps, ini menandakan bahwa Stacy pernah ke sana, bukan? Apakah dia akan menjadi teman Vegapunk? Apakah mereka akan bekerja sama? Yeps, peluang ini juga bisa terbuka cukup lebar. Chapter 1069 memiliki cerita sampul Meds didanai oleh Dufil. Yeps, orang yang sama yang muncul dengan Stacy di chapter 860. Di chapter yang sama juga, Stacy adalah orang yang memberikan kita informasi mengenai otoritas dalam memerintahkan Serafim. Yeps, mengapa dia tahu? Apakah karena ada hubungannya dengan Vegapunk? Di chapter terbaru 1070 dalam cerita sampulnya, sekali lagi terungkap, kita melihat anggota Meds selama masa muda mereka. Yeps, di sebelah Vince Smoke Judge muda, kita melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan Stacy. Rambut dari mereka berdua sangat terlihat mirip bergelombang. Begitu juga dengan penthouse ataupun legging yang dia gunakan. Selain itu, kebiasaan dari Stacy yang sangat sering memakai topi mirip seperti ilmuwan wanita muda dalam organisasi Meds ini. Jadi pertanyaannya adalah untuk apa sebenarnya Eiichiro Oda menyembunyikan penampilan dari wanita ini di cover story 1070? Sudah jelas, tentu Stacy menjadi karakter yang cukup penting nantinya dalam keberlangsungan cerita Egghead ini. Entah itu ada aliansi dan plot twist yang cukup menarik untuk memasukkan Stacy ke dalam aliansi dari Vegapunk dan juga topi jerami. Kita juga akan membahas sedikit mengenai ayah dari Vince Smoke Sanji muda yaitu Vince Smoke Judge pada cover story ini. Alisnya begitu mirip dalam segi bentuk melingkar
dengan Sanji namun tidak dengan ketebalan yang alis Sanji punyai. Nah, mungkinkah bentuk alis Sanji ini memang ada sesuatu yang unik di dalamnya? Mari kita coba kembali menelisik SBS dari seseorang yang pernah bertanya kepada Eiichiro Oda mengenai alis dari Sanji ini. Ini adalah jawaban resmi dari Eiichiro Oda mengenai pertanyaan mengenai alis Sanji. Hei kau di sana, duduklah sekarang dan coba dengarkan. Semua orang tinggal di dalam lingkaran. Matahari, bulan dan juga bumi semua berputar-putar. Jika bumi tiba-tiba berhenti berputar, planet akan tercakup dalam gelombang pasang. Ini akan menjadi mengerikan. Sekarang ingat bahwa alis Sanji menyalurkan kekuatan yang sama dengan energi yang melingkar. Renungkan ini, kau boleh pergi sekarang. Oda menjawab ini bertahun-tahun yang lalu dan bahkan hari ini masih banyak orang yang tidak mengerti apa yang dia maksud. Seperti yang kita bisa lihat, alis Sanji ada di satu sisi dan saudara laki-lakinya ada di sisi yang lain. Sanji lahir dengan kemanusiaan, saudara laki-lakinya lahir tanpa kemanusiaan. Nah, ketika ditanya tentang Diable Jammy di SBS, Oda menjawab bahwa Sanji dapat membuat api berkat hatinya yang membara. Banyak orang yang belum mengerti tentang hal ini, tapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi masuk akal sekarang. Saat di Onigashima, Queen pun memberikan kita informasi yang cukup menarik. Dia mengatakan, tidak seperti Sanji, saudara laki-lakinya tidak memiliki hati yang membara. Saudara laki-lakinya memiliki hati es. Pengorbanan Sora lah yang menyelamatkan kemanusiaan dari Sanji, mencairkan hati es yang seharusnya dia miliki. Itu berarti api Sanji bukan bagian dari faktor garis keturunan yang dibuat oleh Jaji. Nah, seperti yang telah terverifikasi dalam sampul cover, ayahnya tidak memiliki alis spiral, sedangkan ibunya memiliki alis yang normal. Yep, sebagaimana jika dengan ini dapat disimpulkan bahwa Sanji pasti memiliki gen dari buah iblis. Akibatnya, alisnya adalah efek dari gen-gen ini. Dan dengan kata lain, tanda yang dihasilkan dari perpaduan gen buah iblis ini dengan gen Sanji sendiri. Nah, jadi bisakah kita menanamkan buah iblis buatan ke tubuh dari Sanji ini dengan efek samping Sanji masih akan bisa untuk berenang? Bagaimana menurut kalian dengan hal ini? Vegapunk juga mengatakan bahwa di chapter ini hasil yang dilakukan dari proses pembuatan buah iblis ini akan menghasilkan suatu zat yang disebut dengan darah hijau. Ini mungkin merupakan kombinasi dari darah cloning dan faktor garis keturunan dari berbagai buah iblis dan spesies lainnya. Kita masih belum tahu apakah warna darahnya acak atau dengan ini kita sudah diberi referensi tentang fakta bahwa darah ini memiliki faktor garis keturunan. Warna ini setidaknya memberikan kita referensi ke klorofil yang ditemukan pada tumbuhan. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Klorofil juga mengubah karbon dioksida menjadi karbonhidrat untuk energi. Itu juga membuat gula atau glukosa sebagai pusat produksi pangan dari sel-sel tanaman. Nah, jadi mungkin darah hijau yang dimasukkan ke dalam tubuh Seraphim juga termasuk sebagai pengubah karbon dioksida menjadi karbonhidrat yang memberikan energi tambahan kepada sang Seraphim. Darah hijau ini juga akan menumbuhkan sel-sel molekul yang akan tersebar ke seluruh tubuh dari Seraphim ini. Oke, sekian saja menurut analisa Tamagon mengenai chapter 1070 ini. Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda. Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa manga One Piece chapter 1071 akan libur ya, tapi kita akan mendapatkan spoilernya di minggu depan. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.